Ini mungkin part yang juga banyak fans Persija penasaran Mas soal komposisi tim. Ini Oke. saya lihat Persija lumayan aktif nih dari kemarin Instagramnya mengumumkan pemain. Tapi secara garis besar dulu, komposisinya akan seperti apa di musim depan? Komposisinya adalah kita akan penuhin asing kita, ya kan? 6+2-nya kita penuhin. Yang udah kita announce tuh baru 2 orang Asing. ya kan? Nah sisanya ini, the next 6-nya ini akan kita umumin dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan. Itu akan pemain asing yang punya pengalaman Liga 1 di Liga 2 atau pemain baru nih? Karena kalau dari 2 pemain asing itu kan salah satunya adalah masih bekas Pekanbaru ya? Iya, Douglas bekas dari PSPS Betul. lawan kita juga kemarin. Yang satu kan di baru tuh game terakhir. dari mana? Dari India ya kalau nggak salah. Satu lagi itu Rosalvo udah kita announce, ya kan. Sisanya belum kita announce, tapi mungkin kalau ada rumor-rumor di media, ya mungkin Mas Glenn tahu lah. Ya kan? Tapi itu akan pemain asing baru yang Iya. baru. Jadi komposisinya mungkin ada mix ya, ada pemain asing yang udah ada di Indonesia Liga 1, ada pemain asing yang udah ada di Liga 2, sisanya adalah pemain baru. Kriterianya seperti apa Mas? Pemain dicari. Jadi kita ada scouting division yang memang udah ngobrol sama tim pelatih juga, karakter mainnya dan prinsipnya seperti apa. Kita ada head coach baru kan, Coach Mario. Jadi dari situ parameter atribut pemainnya udah kita siapin, itu kita bikin list. Nanti along the way kita akan provide listnya ke coach, and then optionsnya akan jalan terus sampai ketemu pilihan yang mana. Tapi yang pasti, ini paling kunci sebenarnya untuk Liga 1 juga bagi kita, targetnya adalah kita bisa nemuin marquee player yang bisa bikin impact ke tim dan bisa ngasih result. Mau itu 2 apa 3 pemain aja, menurut saya itu kunci. Karena kalau kita nggak bisa nemuin star atau ngasilin star, ya ini mungkin perjuangannya akan sangat berat. Ketika kita punya marquee player yang punya impact, at least tiap game tuh bisa ngasih kesempatan kita untuk ngasih poin. Dan kita berharap kita bisa dapat dari luar nih, dari liga luar yang belum pernah ke Indo sama sekali, yang mungkin sebenarnya value dia tuh nggak serendah inilah ibaratnya. Sebenarnya value dia tuh bisa jadi superstar kalau di Liga Indonesia gitu loh. Jadi kayak mungkin dulu ada pemain-pemain yang baru datang ke sini, ya kan mereka nggak langsung jadi superstar dong. Mereka harus buktiin dulu. Nah ini kita berusahanya adalah menemukan pemain-pemain marquee player ini, ya nggak banyak-banyak Mas, mungkin 2-3 pemain di setiap sektor asingnya. Nggak mungkin juga semuanya asing, semuanya star player tuh nggak mungkin gitu loh. Tapi mungkin kita berharap dari 2-3 ini yang mungkin bisa jadi hub lah, bisa kasih makan dan bisa kasih impact dan bisa ngangkat prestasi tim. Tapi bukannya lebih beresiko ya Mas ya? Sorry. Untuk mengambil pemain yang belum punya pengalaman di Benar. Indonesia. Cuman memang kalau misalnya kita ngambil pemain yang berprestasi di Liga 1, pasti harganya udah bubble. Di urusan ini ya. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kan, secara finansial kita maunya kayak gimana nih. Karena kita pengen sustain juga, kita pengen juga kalau bisa ya kita develop asing ini juga. Asing yang kita percaya bahwa bisa jadi superstar, kita ambil dari luar, at least karena kita harus pick our poison lah. Kita nggak bisa mau harga juga medium oke, tapi pemain udah jadi nggak bisa, pasti udah harganya mahal. Jadi emang kita udah sepakat kita akan coba di situ keberuntungan kita. Ketika negosiasi untuk pemain asing ini Mas, selama menangani Persija, kalau di Liga 2 itu banyak sih minta yang aneh-aneh gitu? Atau yang alot gitu? Enggak sih, standar ya Mas ya. Standar, cuman mungkin palingan kita jelasin keadaannya Kota Jepara seperti apa dulu. Ini paling penting. Karena kan it's not bukan Big city ya? It's a quiet city. Kalau emang pemain mau konsen main latihan, pengen karirnya juga tahun ini luar biasa bagusnya gitu kan ya. Karena biar value dia naik musim depannya, ya itu Jepara pas. Tapi kalau pemain yang misalnya mungkin ngeluh dia pengennya tinggal di kota besar atau apa, dia termasuk asing juga. Jadi kita harus open nih. Kalian siap nggak tinggal di kota yang memang ada pantai, semuanya deket, football, rest, work, udah kayak gitu. Kalau mereka mau liburan mereka bisa ke Bali atau kemana, ya kan. Tapi selama di Jepara, ya kotanya emang buat kerja. As a professional, as an athlete, nggak banyak hiburan, nggak banyak distraction. Tinggal mereka mau ngeliatnya gimana. Benar gitu Mas, itu tantangan ya? Tantangan meyakinkannya solo kota. Karena gini loh Mas, balik lagi ke pribadinya para pemain, karena kan subjektivitas ya. Iya. Ada pemain yang mungkin dia udah make money, dia pengen juga selain dia latihan, dia juga mungkin pengen liburan, nikmatin hidup. Iya. Misalnya kan, ya mungkin tinggalnya lebih karena Jepara kan lebih ke kabupaten ya. Mungkin kalau kota gede, daya tariknya buat dia, saya mendingan main di tim gede deh, kota gede.
Karena ada mall, ada hiburan, ada maksudnya gimana ya? Hiburannya lebih banyak lah. Iya, iya. Ya kan kalau Jepara kan semuanya ada hiburan pantai, ya ada segala macam, cuman tapi ya terbatas gitu loh. Nah itu kan kalau asing. Nah gimana kalau pemain lokalnya? Berapa persen dipertahankan dan juga indikator pemain ini bisa berlaga di Liga 1 itu seperti apa, Mas Iqbal? Untuk pemain asingnya? Lokal. Oh lokal. Lokalnya. Untuk lokal menurut kami udah pasti harus ada 5 lokal kan. Yang main karena kan kalau misalnya tadi kan 6+2 2 di bench berarti kan 5 udah pasti lokal. Betul. Kan. Nah, ya udah. Kita pasti mungkin dari musim lalu ada 3 atau 4 pemain yang main, sisanya kita akan ngambil pemain dari Liga 1 yang udah pernah ada pengalaman. Ada nama yang bisa di-spill? Ada Wahyudi Hamisi, kita udah ambil, kita udah sign juga dari Sleman. Lalu juga ada Firman dari back kirinya Malut, which is dia anak muda. Tahun lalu dia pemain regulasi, tapi karena dia dapat caps dan kesempatan dia bisa perform, coba kita lihat kemampuannya aja musim ini. Karakter apa sih yang perlu diperlukan pemain untuk bisa bergabung Persijap? Pertama, Selain tadi kota ya, soal masalah kota. kalau secara individual traits-nya pasti secara physical, speed and power-nya minimal ada. Terus yang kedua decision making-nya. Jadi speed-nya di sini adalah ketika dalam situasi tertentu decision making dia tuh seenggaknya mendekati benar selalu secara keseluruhan lah. Dan juga harus two way player lah kita carinya sama pelatih. Di mana mereka dalam offense sama defense tuh bisa ngelakuin dua-duanya. Jadi two way player itu paling penting dan system player. Jadi mereka bisa main ngikutin arahan dari coach. Jadi as a unit. Ya kan? Karena kalau misalnya sinkronisasinya nggak jalan, ya ini mungkin game plan-nya coach nggak bisa dieksekusi dengan baik. Jadi mungkin selain atribut power sama speed-nya bagus, tapi IQ-nya juga bagus, Mas. Nah, itu juga cukup sulit. Itu harus dibangun habit yang bagus lah. Itu artinya pelatih sendiri punya peran yang lebih besar untuk bisa memutuskan ini pemain masuk atau enggak? Ya, ujung-ujungnya pelatih yang decide. Karena kan kita juga lihat full game-nya pemain. Jadi, ibaratnya kalau emang dia make mistakes, segimana sih, setelah berapa sering, dan kadarnya seperti apa itu pelatih yang nentuin lah. Tapi karakternya itu emang udah kita sepakatin sama tim pelatih. Jadi kita scouting tuh selalu full game dari pemain yang mau kita ambil. Jadi kita tahu lah yang kita dapat seperti apa, terutama untuk asing juga ya. Meminimalisir resiko lah ya. Betul, karena nggak ada yang sempurna lah Mas pasti. Yeah. Cuman ya dan juga dengan harga juga kita harus tahu kualitas pemain seperti apa karena harga juga nggak bohong. Ya manajemen pasti mikirnya juga duitnya juga harus dipertimbangin ya Mas ya. Ya minimal sesuai sama budget kita lah. Yeah. Gini Mas, kalau misalnya kita mau belanja gede-gedean, kalau stadion kita kapasitas 20.000 gitu, mungkin kita bisa belanja yang lebih besar-besar lagi. Tapi kan secara infrastruktur kita cuma bisa 8.500 orang. Kita masih sadar juga nih bahwa kemampuan finansial kita nih untuk tiket yang salah satu utama terbatas juga. Beda sama mungkin tim-tim lain yang mungkin kapasitas stadionnya bisa 30.000, 40.000. Ya kan? Nah, itu mungkin bisa dijadiin ini juga lah bantaran untuk kenapa kita milih pemain yang mungkin harganya ya oke lah. Nggak rendah banget, nggak tinggi banget, kita cari pemain potensial gitu loh. Because we have to live with the situation. Leo Lelis kan dilepas ya. Rosalvo 10 gol dipertahankan. Ya. Pemain ini akan seperti apa Mas? Akan menjadi pemain seperti apa di Liga 1 untuk Rosalvo? Untuk Rosalvo, saya rasa dia work in progress ya. Jadi di pertama kali dia masuk di Liga 2 kemarin sama kita, di awal-awal mungkin dia sempat agak nyesuain. Tapi ketika dia ngejalanin role dia dan dia lebih ngejalanin role dia dengan disiplin, which is lebih sabar, ya kan, positioningnya selalu benar, itu akhirnya kesempatan akan muncul buat dia dan akhirnya dia bisa eksekusi jadi gol. Nah ini yang karena secara physical tools dia ada sebenarnya, untuk speed, power dan technical sebenarnya ada. Cuman mungkin untuk performance-nya, decision making-nya ini di Liga 1 lawannya juga udah beda. Kita lihat. Jadi akan ada evaluasi berjalan ya? Lebih kayak kita lihat kemarin ini kan progress ceiling dia sampai mana sih? Kita ngerasa dia masih ceiling dia tuh masih lebih tinggi lagi di Liga 1 kalau dia bisa perform. Jadi kita lihat Rosalvo dan tentunya kan masih ada 8 asing masih ada 6 asing lagi yang belum kita announce kan. Nah, mungkin kita berharap banyak lah. Ada 2 marquee player juga yang tadi saya bilang ada 2-3 marquee player yang mungkin akan jadi cornerstone-nya di Persijap musim depan lah. Oke.